Hai semuanya, balik lagi sama saya Katara. Di video kali ini saya akan mereview barang yang sudah terpasang di Vario KZR saya atau Fatime ya, dengan konten yang ada di konten sebelumnya, yaitu konten pemasangan bilet dan merakit bilet ya. Lalu ada konten pemasangan lampu D2 laser, pemasangan klakson Hella, pemasangan keyless PCX 160 dengan remote wireless ala-ala ya teman-teman. Dan lalu saya juga akan menservis lampu sen running depan dan stop lamp belakang ya, karena ada sebagian lampu yang mati ya. Jadi saya mau servis sekalian lampu yang mati pada sen running dan stop lamp. Dimana kontennya itu pada tahun 2024 ya, atau setahun yang lalu untuk lampu bilet dan keyless PCX ya. Lalu di tahun 2003 itu ada konten lampu D2 laser dan klakson Hella ya teman-teman. Dan untuk sen running dan stop lamp belakang saya nggak bikin kontennya karena saya lupa bikin kontennya, itu saya rakit sekitar tahun 2023 juga, akhir tahun juga teman-teman. Dan bagaimana keadaan kondisi barang-barang yang sudah saya install di Vario KZR atau Fatime teman-teman, atau yang saya setelah pasang ya, dengan pemakaian setahun lebih atau 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Dan bagaimana kondisi untuk barang-barang yang sudah terinstal atau terpasang di Vario KZR atau Fatime ya teman-teman, dengan pemakaian harian dan touring. Yuk langsung aja kita masuk ke review barang-barang yang sudah dipasang di Vario KZR atau Fatime. Yo, ini dia kondisi Fatime, yang dimana ada pertama tahun lalu kan gue bikin konten bilet ya, dan ini kondisinya biletnya yang belum dinyalain ya. Dan tahun lalu lagi ke situ gue masang keyless teman-teman. Nah ini dia kondisi keylessnya belum dinyalain, dan ini kondisi kuncinya, teman-teman. Remote-nya ya. Nah ini keyless ala-ala. Dan apalagi kemarin gue konten tahun lalu gue pasang nah ini dia teman-teman, gue mau update juga tentang stop lamp. Jadi tentang stop lamp ini gue pasangnya tuh di akhir tahun 2023 ya teman-teman. Ini gue nggak bikin konten teman-teman, nanti kita update ini gimana kondisinya stop lamp belakang dengan lampu sennya juga. Ini namanya stop lamp running lights, nanti kita bareng-bareng aja nyalainnya. Di depan juga nih ada lampu sennya juga, bikin dari lampu LED ya, running LED. Dan ini juga nanti kita update gimana kondisi. Nanti kita update gimana kondisi lampu sen depan dan lampu sen belakang berserta stop lampnya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja nyalain keylessnya. Lampunya nyala, ini warna merah. Nah, mati lagi kan, masih normal ya teman-teman. Delaynya itu ada sekitar 5 detik ya. Ya, kita nyalain lagi. Nah, ada delay seperti yang konten tahun lalu itu 5 detik. Nah, sekarang kita coba untuk nyalainnya. Nah, ini dia sudah nyala lampu keylessnya, dan warna putih sebagai indikator standby-nya sudah mulai redup ya teman-teman. Ya, nanti coba kita bongkar, kita ganti lagi lampu warna putihnya ya, standby-nya. Dan kondisi akinya ini sekitar 11,9 sampai 11,7 teman-teman turun ya. Ya ini semenjak pemasangan bilet gue belum pernah lagi untuk charging ya, charging auto aja dari sini, dari motor nyala ya. Chargingnya nanti kita coba cas juga. Dan ini kondisi stop lamp belakangnya teman-teman. Dan ya ternyata teman-teman ada yang mati ya, satu, ini dia. Ada yang mati satu lampu. Coba kita rem ya. Ini kita rem. Nah
Ini kita rem. Nyala semua ya teman-teman. Untuk kondisi lampu merahnya sebagai stop lamp. Ini nyala di sini, ini nyala juga yang di sen. Dan ini mati teman-teman. Nanti kita coba bongkar, kita ganti ya, kita replace satu lagi lampu LED-nya. Dan nanti juga rencana gue mau ganti stop lamp-nya yang agak polos ya, yang nggak ada garis-garis ini ya. Dan lampu ini juga, ini masang sendiri juga teman-teman. Pakai LED strip aja, masih nyala teman-teman. Dan update lagi apa lagi ya? Update. Nah, kita update sennya lagi. Ini sennya. Langsung gue nyalain dua-duanya aja. Nah, nyala dua-duanya ya. Ini saklarnya kayaknya udah mulai lemah nih. Harus diganti ya. Nah, nyala dua-duanya ya teman-teman. Ini kondisinya teman-teman. Yang pertama kita lihat dari depan dulu. Sepertinya sudah ada yang mati nih teman-teman, lampu LED stripnya. Ada 1, 2, ada 2 lampu dan 3 nih. Yang sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu ada yang mati. Sebelah kanan itu masih aman. Masih ada satu yang mati. Nanti kita replace ya lampu LED-nya. Kita bongkar, kita replace. Dan untuk kondisi lampu belakangnya, lampu belakang untuk sennya masih nyala semua ya teman-teman. Masih nyala semua, kita nggak ganti. Dan untuk kondisi sen belakangnya juga yang kanan masih nyala semua. Dan itu kondisi sennya. Dan ini kondisi akinya kalau lagi nggak nyala ya, dia turun langsung ke 11,2 dari 11,6. Nanti kita charging lagi akinya. Dan untuk kondisi kita matiin aja biar aman. Lampu senjanya, lampu senja itu ada apa ya, Devil Eye sama swordnya ya. Nah, ini kita nyalain. Untuk standby-nya senjanya yang di sen ini masih nyala. Ini juga masih nyala. Dan ini juga masih nyala teman-teman. Untuk Devil Eye warna putih masih nyala. Dan sword chopnya masih nyala ya teman-teman. Ini nih kondisinya masih nyala ya teman-teman. Oke teman-teman, update untuk kondisi lampu biletnya ya. Kita fast beam dulu. Ini gue fast beam ya. Nah. Nah itu kondisi fast beamnya. Dan kondisi lampu biletnya nyala. Nah ini dia teman-teman. Lumayan langsung nyedot akinya. Nah itu kondisi masih worth ya teman-teman. Matiin lagi ini. Nah. Dan itu dia teman-teman untuk update kelistrikan ya. Yang setelah dipasang. Nah ini nggak ada di konten. Ini nggak ada di konten nih. Mungkin nanti kita bikin kontennya untuk ini aja ya, replacement lampu yang matinya. Kita sama ini juga teman-teman. Kita ganti replacement lampu satu doang nih mati, sama ganti mikanya. Dan kita replacement juga lampu LED ini, indikator warna putih. Mati ya, karena gue naruhnya tuh kalau nggak salah lampu LED putih gue jepit doang sih. Mungkin ini mati karena kena air ya, lagi dicuci selang, jadinya dia mati. Jadi itu aja kondisi teman-teman. Dan kondisi update untuk pengereman, mungkin ini aja teman-teman kondisi remnya gini nih. Ini dipasang di tahun 2023 teman-teman. Untuk update-nya, dan cuma selang remnya aja teman-teman yang kena nih teman-teman, selang remnya. Untuk kaliper masih aman, ringan masih aman, rem juga masih enak. Klakson cuma kotor doang. Oh ya, D2 laser teman-teman. Kita sekarang mau update D2 lasernya. Dan untuk
pencet-pencetan tombol D2 laser di sini teman-teman. Ini ada tombol lampu nyalanya. Kita kembali ke tengah dulu yang untuk warna kuning ya. Ini kita nyalain dulu warna kuning. Dan ini dia teman-teman kondisi D2 laser yang ada di posisi warna kuning ya, di tengah. Dan kita mau masuk lagi untuk posisi warna putihnya. Kita taruh di sini aja coba. Kita taruh tripod lagi teman-teman. Untuk kondisinya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini untuk warna putihnya. Seperti ini teman-teman. Dan kondisi warna kuning, warna putih kuning nyala dua-duanya. Seperti ini teman-teman. Dan ini kondisi D2 laser yang sudah dipasang di akhir 2023 ya teman-teman. Yang udah hampir 2 tahun ya, setahun setengah. Sekarang udah 2025. Dan itu kondisi teman-teman masih aman, sehat dan nyala ya, toast. Dan nanti ada perbaikan kecil-kecil aja berarti nanti kita bongkar lampu sennya, lampu stop lamp belakang, dan lampu kilesnya teman-teman. Sebenarnya agak ribet itu tuh kilesnya teman-teman, harus dibongkar ya. Untuk kita nyalain lagi lampunya, kita nyalain lagi lampu indikatornya ini teman-teman. Soalnya kalau redup kayak ini kayak kesannya tuh jelek banget ya. Emang harus nyala tuh bagus warna putih semua ya. Apa ganti aja warna kuning kali ya? Coba kita lihat lampu LED stripnya masih ada nggak ya? Dan ini aja teman-teman sepertinya yang diupdate ya. Untuk pemasangan barang-barang konten tahun lalu ya. Mungkin udah hampir 2 tahun juga. Ada sebagian. Dan setelah akhir ini gue mau update lagi klakson teman-teman. Dan ini kondisi klaksonnya. Nah ini masih aman teman-teman. Nah, oke, nanti kita coba bongkar semuanya ya. Bongkar semuanya ya. Kita bongkar dulu. Untuk kondisi perkabelan nanti gue update. Dan kondisi stop belakang gue update ya. Yo! Yuk teman-teman, langsung aja bongkar, yang dimana ini akan melakukan pembongkaran full body.
Nah, sekalian juga nih bersihin kotoran yang ada di rangka ya, karena sebelumnya itu kotor banget teman-teman. Debu dan kotoran dari air hujan yang jadi kering ya teman-teman. Di sini saya bersihkan ya. Nah, di sini juga saya membersihkan soket-soket teman-teman menggunakan soket cleaner ya teman-teman. Nah, saatnya pembongkaran kilas ya teman-teman, karena bisa diservis di sini ya sama rangkanya, jadi nggak usah dicopot lagi kilasnya. Di sini saya langsung aja servis di tempat ya teman-teman. Jadi ini lampu LED-nya agak nge-short ya, kalau terlihat di sini teman-teman ada jamur bekas air ya, jadi dia nge-short, jadi hanya satu lampu LED aja yang nyala. Di sini ada 3 lampu LED, 1 LED strip yang saya pakai ini teman-teman. Untuk menghindari terkena air lagi langsung, di sini saya langsung memakai heatsink ya yang bening, dan saya tambal dengan lem ya, lem bakar, jadi supaya kuat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kondisi lampu bilet, yang dimana retrofit lampu bilet masih aman. Hanya saja banyak debu, dan untuk perkabelan leveling dan lampu bilet juga masih aman. Di sini saya juga mengetes dengan wattmeter, yang dimana saya ingin tahu kondisi watt pada lampu biletnya. Yang dimana untuk kondisi lampu bilet menyala, fan kipas dua-duanya aktif. Nah, di sini saya ingin mengetes dengan menggunakan aki 12 volt beserta wattmeter ya. Saat pengujian lampu bilet menyala beserta 2 fan aktif, yang dimana voltase aki langsung menurun menjadi 11,52 volt. Untuk lampu beserta 2 fan ada di 69 watt. Jadi untuk kondisi pemakaian 1 tahun ini kualitasnya turun ya. Yang sebelumnya sekitaran 90 watt. Nah, untuk kondisi high beam mendapatkan hasil 86 watt, yang sebelumnya itu sekitaran 110 watt. Dan ini dia teman-teman, untuk kondisi lampu jarak jauh yang bilet sudah nyala dan blower 2 ya, fan-nya sekitar 86 watt teman-teman. Akinya langsung 11,54. Nah, ini dia stand running depan yang ada beberapa lampu yang mati ya. Di sini saya langsung aja ganti LED stripnya dan langsung aja saya finishing warna hitam. Nah, ini dia stop lamp running yang ada 1 strip lampu yang mati ya. Ternyata hanya 1 kabel saja yang putus ya. Langsung saja saya sambungkan, dan di sini juga saya sekarang ganti mika stop lampnya ya. Yang dimana awal itu ada bintik titik-titik ya. Langsung saja saya ganti dengan yang polos dari brand Zoro.
Nah, saatnya kita rakit full body motor nih. Oke teman, update lagi setelah perbaikan stop lamp, keyless, dan lampu sen depan ya. Inilah hasilnya teman-teman, sudah kita perbaiki dan ganti mikanya untuk stop lamp belakang, jadi lebih kelihatan banget ya. Untuk running LED-nya jadi lebih tajam teman-teman, karena ini sudah diganti dengan mika yang polos ya dari merek Zoro untuk stop lamp KZR. Dan untuk keyless-nya juga, lampunya yang kemarin mati sekarang udah nyala ya teman-teman. Udah nyala dan udah terang lagi lampunya. Dan untuk sen juga nih update, kan ada beberapa bagian yang mati sudah diganti. Sama juga yang ini juga sen depan ya, yang kanan kiri juga ada beberapa bagian yang mati lampu LED-nya. Dan maaf nih belum masang spion ya, karena baru banget kelar pemasangan full body ya teman-teman. Dan coba kita lihat pertama-tama untuk lampu keyless-nya yang kemarin redup sekarang sudah nyala ya teman-teman. Ini warna merah untuk standby-nya, dan ini malah mati teman-teman. Belum nyala. Nah ini dia teman-teman. Kemarin kan redup ya warna putihnya, sekarang sudah terang lagi teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada beberapa komponen yang mati. Untuk komponen si LED strip-nya tuh karena sering kena air ya, karenanya dia langsung redup. Dan sudah diganti lagi dengan LED strip baru teman-teman. Sudah dilapisi dengan aluminium foil dan heatsink warna bening ya teman-teman. Jadi aman. Dan untuk tampilan ini ada yang baru teman-teman. Jadi gue ganti lampu speedometernya ini untuk display odometer ya, warna putih ya teman-teman. Dan untuk voltmeter ada ini masih spoiler untuk pemasangan berikutnya. Jadi gue akan memasang TFT LCD ya teman-teman. Untuk kedepannya, untuk buat jelasnya nanti ada di video berikutnya teman-teman. Untuk LED TFT ini fungsinya apa ya teman-teman. Oke. Dan untuk lampunya teman-teman, lampu belakangnya ini sudah nyala lagi. Kemarin ada satu strip yang mati. Dan sekarang ini running LED-nya sudah berjalan semua teman-teman. Jadi itu ada yang putus kabel teman-teman ternyata ya. Kita sekalian aja kita bersihin dalam-dalamnya, yang dimana aman teman-teman, nggak ada air yang masuk. Langsung aja kita ganti mikanya pakai yang polos, dan jadi seperti ini teman-teman. Jadi lebih tajam ya. Dan untuk lampu sennya teman-teman yang depan kemarin mati, ini kita nyalain. Nah, ini kita nyalain juga lampu senjanya. Kita matiin dulu. Dan ini tampilan utamanya teman-teman.
lampu senja dan lampu sennya. Dan ini kemarin ada PR loh, mati satu sekarang loh. Kemarin pas gue tes tuh nggak mati loh. Ngeselin ini nih. Udah masuk pasang di bodi motor, dia malah ngadat tuh teman-teman, jadi kedap-kedip. Aduh, bongkarnya ribet lagi. Coba ini untuk LED-nya. Kemarin ada yang mati ya. Beberapa lampu LED-nya. Ini sekarang sudah up semua, nyala semua teman-teman. Dan yang untuk sebelah kanannya juga ini sudah nyala semua teman-teman. Nah, jadi kita sudah servis ya teman-teman, jatuhnya ini. Dan sungguh disayangkan pas sudah dipasang lampu senjanya malah mati ya. Nggak mati sih, cuma dia agak lemah aja. Satu lampu LED-nya tuh ada yang lemah harusnya. Dan ini tuh teman-teman untuk review servisan ya, sudah dipasang di bodi motornya seperti ini teman-teman. Kita matiin lampu senjanya, kita matiin juga, nyalain lampu senjanya, lupa. Nah ya ini dia teman-teman, lampu senjanya. Untuk bilet dalamannya aman, nggak ada yang bocor. Cuma cover belakangnya pada kotor ya, karena pemakaian teman-teman, debu aja udah dibersihin. Ini kondisi udah setahun ya, masih aman juga teman-teman. Dan ini menjadi spoiler teman-teman, untuk tampilan voltmeter gue udah ganti menjadi layar TFT LCD ya. Ini masih mati karena ini belum gue fungsikan. Dan ini ada tombolnya juga. Nanti ya video berikutnya, nanti gue akan bahas tentang pemasangan ini ya. Dan ini juga ada yang baru teman-teman. Untuk warna lampunya, sebelum warna biru gue ganti dengan warna putih. Yo, sampai sini videonya.